Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan kehidupan kita. Khususnya sepanjang hari ini bahwa kita boleh melalui segala suka duka dalam kehidupan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Karena itu dalam ibadah kita pada malam hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta yang sudah ada bersama dengan saya pada saat ini. Ada Bapak Pendeta David Tiranda. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Apa kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan baik. Iya, luar biasa saudara-saudara. Bapak Pendeta boleh dalam keadaan yang sehat sehingga boleh bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Juga saat ini ada teman-teman di ujung sana yang akan memimpin dalam puji-pujian. Ada Adi Limbong bersama dengan Melvin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Iya, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga senantiasa mengingatkan semua. Jika ada di antara kita yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat nanti, silakan menuliskan pokok-pokok doa melalui live chat atau mengirimkannya melalui nomor hotline Solideo Rantepao Channel. Mari saudara-saudara, kita teduhkan hati kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian bersamamu. Selamat beribadah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang berkuasa memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya Allah, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara, segenap pendengar dan Bapak Ibu yang boleh bersama-sama bergabung untuk boleh menikmati persekutuan secara virtual malam hari ini, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan yang akan kita bersama renungkan malam hari ini, yang saya telah persiapkan dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau menyertai kami dalam segala keberadaan kami, dalam perjalanan hidup kami, dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Terima kasih semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, melalui ibadah secara virtual malam hari ini, program Lentera Malam, kami bersama-sama mau belajar firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami renungkan bersama. Berkati kami ya Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, hamba-Mu yang Engkau pakai, dan juga bagi umat-Mu dimanapun mereka berada, yang menyempatkan diri untuk boleh bersama-sama dalam ibadah malam hari ini. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami dimampukan untuk memahami dan memaknai firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Ya Bapa di surga, berkati semua yang Tuhan boleh pakai malam hari ini, semua peralatan, jaringan, dan teman-teman yang boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh kami jalani dengan baik, semua karena perkenan-Mu. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 14, saya akan baca ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itulah firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan bersama kita akan renungkan malam hari ini. Saya pilih ayat yang ke-21 bagian A. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saya memberikan satu tema kita renungan malam hari ini. Bukti kasih kepada Allah. Bukti kasih kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Kadang kita membutuhkan sebuah bukti untuk menyatakan sebuah kebenaran. Untuk lebih menguatkan apakah misalnya sebuah kejadian atau peristiwa betul-betul terjadi, maka ada bukti, ada orang yang juga menyaksikan peristiwa itu. Atau entah benda yang kita temukan atau mungkin sempat kita lihat, kita memperlihatkan bukti untuk menguatkan bahwa ya itu adalah merupakan sesuatu hal yang benar. Dan masih banyak lagi tentunya hal-hal yang kita mengharapkan, kita menginginkan sebuah bukti supaya betul-betul bahwa hal itu benar terjadi atau betul-betul ada. Nah, bagaimana dengan bukti kasih kita kepada Allah? Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang maha kasih. Allah yang telah mengasihi kita. Lalu pertanyaannya adalah apa buktinya kalau Allah mengasihi kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan memberikan bukti yang jelas. Kesaksian Alkitab menjelaskan tentang bagaimana bukti kasih Allah yang luar biasa bagi kita, bagi dunia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus yang telah diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini karena dosa, karena kesalahan kita, dan dia telah menjadi korban. Dia telah menyerahkan dirinya. Dia telah menderita, dia telah mati di atas kayu salib, dan dia telah bangkit kembali. Dan disitulah kita boleh menerima sebuah jaminan kepastian keselamatan melalui kebangkitan Yesus. Itu adalah bukti yang kita terima secara iman kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Lalu kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, sebagaimana rangkuman dari 10 hukum Taurat, hukum yang terutama dan yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pertanyaannya adalah bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, Allah yang telah mengasihi kita, apa yang menjadi sebuah bukti yang nyata? Apa bukti bahwa kita sungguh mengasihi Allah?
Apa yang bisa kita perlihatkan? Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus 3 kali berturut-turut. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Simon Petrus kepada Yesus? Dia mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang kedua sama dengan yang disampaikan Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban yang sama, aku mengasihi engkau. Perintah Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk yang ketiga kalinya kembali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus merasa bersedih. Dia bersedih karena untuk yang ketiga kalinya Yesus selalu bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sesungguhnya Yesus tahu bahwa Simon Petrus pasti mengasihi dia. Menjadi muridnya. Pasti bahwa dia mengasihinya. Tetapi mengapa Yesus bahkan sampai untuk yang ketiga kalinya bertanya kepadanya? Yesus mau sebuah kepastian yang sungguh. Bukti yang nyata. Untuk sungguh-sungguh ketika mengatakan bahwa kita mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Yesus. Apa yang bisa kita perlihatkan sebagai bukti yang nyata kita? Perintah Yesus kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yang tentu ini menjadi sesuatu hal yang sungguh-sungguh harus dinyatakan dan dilakukan oleh Petrus sebagai murid Yesus yang mengasihi Yesus. Lalu kemudian kita kembali kepada pertanyaan tadi, kepada kita semua. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Allah. Apa bukti yang kita bisa perlihatkan? Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita dikasihi oleh orang lain, kita bisa pasti merasakannya melalui perhatian, melalui kasih sayang yang diberikan oleh orang itu terhadap kita. Misalnya orang tua yang mengasihi kita, orang tua pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kita karena dia mengasihi kita. Dia mendidik kita, mengarahkan kita, menuntun kita, menyekolahkan kita, dan selalu memberikan yang terbaik. Bukan hanya tentu lewat kata-kata, tetapi juga di dalam banyak hal. Untuk bagaimana kita menjadi anak yang lebih baik. Demikian juga Allah yang telah mengasihi kita. Lalu kemudian bagaimana kita merespon bukti kasih kita ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi orang tua kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita. Anak yang baik, anak yang juga mengasihi orang tuanya, pasti bahwa selalu berusaha untuk menuruti nasihat, perintah dari orang tua untuk dilakukan. Karena kita percaya bahwa orang tua pasti selalu mengharapkan yang terbaik dari kita. Menjadi anak yang baik. Orang tua berharap bahwa kita punya masa depan yang baik sehingga selalu mengarahkan kita. Menuntun kita, mendidik kita. Dan sebagai respon kita, ketika kita ingin menjadi anak yang baik adalah mengikuti, menuruti nasihat dari orang tua. Demikian juga halnya sebagai bukti kasih kita kepada Allah bahwa tidak hanya sebatas kata-kata aku mengasihi Tuhan. Atau dengan pujian aku mengasihi engkau. Dengan penuh penghayatan kita melakukannya. Kita mengungkapkan lewat pujian, tetapi sekali lagi pertanyaan bagi kita ialah bahwa apa buktinya? Bacaan kita tadi mengingatkan kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Kemudian di ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Apa perintah Tuhan? Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan mau kita mengikuti segala kehendaknya, melakukan segala perintahnya. Termasuk di dalam ketika kita menuruti 10 hukum Taurat, melakukan segala kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sama manusia. Hukum yang pertama dan terutama dan hukum yang kedua sebagai rangkuman dari 10 hukum Taurat. Dan tentu masih banyak lagi yang Tuhan harapkan kita lakukan, kita perbuat dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kehendaknya, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita perbuat. Sebagai bentuk kasih kita kepada Allah, bahwa kita sungguh mengasihi Allah yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus yang telah Dia korbankan. Allah telah mengorbankan putranya karena kasih yang besar dan luar biasa. Lalu apa yang bisa kita korbankan? Kita nyatakan sebagai bukti bahwa kita juga mengasihi Allah kita. Waktu kita, adakah kita sudah pernah memberikan waktu kita kepada Tuhan? Untuk sungguh-sungguh kita selalu bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Sudahkah itu kita turuti dan kita sungguh nyatakan sebagai bukti yang nyata bahwa kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita hanya mengucapkan di bibir kita bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak pernah mengikuti, menuruti apa perintahnya dalam kehidupan kita. Karena itu marilah bersama-sama sungguh-sungguh kita menyatakan sebagai bukti yang nyata kita bahwa kita mengasihi Allah dengan melakukan segala kehendaknya, dengan mengasihi segala perintahnya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang, menjadi garam bagi sesama kita, sehingga sungguh-sungguh bahwa nyata orang akan melihat dan menyaksikan bahwa itulah salah satu bagian perintah Tuhan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Terpuji nama Tuhan atas segala kasih-Nya bagi kita semua. Haleluya. Amin. Luar biasa saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini, yang sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwa betapa luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Dia yang lebih dulu mengasihi kita, sehingga bagi kita semua sebagai orang yang beriman, kita yang telah menerima kasih itu, mari kita merespon kasih Tuhan dalam kehidupan kita, senantiasa melakukan yang terbaik, mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai bukti kasih kita. Saudara-saudara, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, dan bagi saudara-saudara yang berkerinduan untuk didoakan secara khusus, mari menuliskan pokok-pokok doa tersebut melalui live chat atau mengirimkannya melalui nomor hotline Solideo Rantepao Channel. Saudara-saudara, mengikuti Yesus merupakan salah satu atau menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia. Karena itu mari kita menyanyikan satu pujian, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam doa kita malam hari ini. Beberapa pokok doa kita malam hari ini melalui live chat yang masuk, dan juga ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah sakit dan di rumah karena berbagai sakit penyakit. Kita mendukung dalam doa ada Pak Pendeta Samuel Tulak yang sementara berobat ke Makassar. Ada Bapak Daud Pongsapan saat ini ada di rumah sedang dalam perawatan. Juga ada Nenek Vian di Makassar. Bapak Alexander Payung yang rencana akan menjalani operasi besok di Rumah Sakit Undata Palu. Juga ada Bapak Pendeta Mandan Paratu di Makassar. Ibu Fipri di Rumah Sakit Wahidin. Anak Marika di rumah. Anak Gafa yang sedang berobat di Makassar, dan juga kita mendukung dalam doa nenek dari Ibu Delviani Miliani Balik di Padang Sapah yang sudah lanjut usia. Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga bersama-sama kita mendukung dalam doa untuk saudara Kiki Daniel yang merindukan kehadiran anggota keluarga baru. Tuhan kiranya menjawab segala doa dan harapan bagi keluarga, dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan juga segenap orang tua yang lanjut usia dimanapun berada saat ini. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu yang sungguh nyata kami boleh alami, kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang Engkau sudah karyakan dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib, mati, namun telah bangkit kembali. Sebagai bukti yang sungguh nyata dalam hidup kami sebagai orang beriman, kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang sungguh besar Engkau nyatakan bagi kami, umat-Mu. Kami bersama-sama mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan sebagai anak-anak-Mu, Tuhan pun mengharapkan untuk kami mengasihi Tuhan Allah kami yang telah mengasihi kami. Tidak sekedar hanya di bibir kami, di mulut kami mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau ya Allah kami. Tetapi dibutuhkan bukti yang sungguh nyata
dalam kehidupan kami. Di mana kami bersama-sama dituntut untuk bagaimana sungguh-sungguh melakukan segala perintah-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan untuk kami perbuat. Sehingga sungguh nyata bahwa kami mengasihi Engkau ya Allah kami yang telah mengasihi kami dalam Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat bagi kami. Biarlah sungguh-sungguh kami dimampukan untuk boleh menyatakan dalam hidup kami bahwa kami pun mengasihi Engkau ya Allah kami. Ketika kami boleh melakukan, menaati firman-Mu untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, malam hari ini melalui ibadah kami secara virtual, bersama-sama kami datang menopang dalam doa. Ada beberapa orang tua kami, saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Ada Bapak Pendeta Samuel Tulak yang sementara berobat ke Makassar. Bapak Datuk Pengsapan di rumah yang sedang menjalani perawatan. Orang tua kasih kami Vian di Makassar. Dan juga Pak Pendeta Mandan Paratu. Ibu Fipri di Rumah Sakit Wahidin. Anak kekasih kami Amarita di rumah dan anak kasih Gafa yang sedang berobat ke Makassar. Juga Bapak Alexander Payung yang akan menjalani operasi besok di Rumah Sakit Undata Palu. Dan mungkin masih ada orang tua kami, saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah dan di berbagai tempat. Tuhan berkati mereka. Terlebih kami mendoakan ya Tuhan untuk perawatan yang mereka boleh terima dari dokter paramedis, obat-obatan yang diberikan, makanan minuman. Semuanya oleh berkat-Mu ya Tuhan. Akan memberikan kesembuhan, kepulihan bagi mereka. Sehingga semakin hari semakin dipulihkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Bahkan harapan kami ya Tuhan ke depan bahwa mereka boleh sembuh secara total dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan berikan kekuatan iman pengharapan kepadamu. Biarlah ya Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepadamu mereka boleh mengalami kasih Tuhan melalui kesembuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan mereka. Tuhan kuatkan iman percaya dalam pengharapan bahwa Engkau Allah kami yang sungguh mengasihi mereka. Juga dalam berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Bersama dengan nenek dari saudara kami Lerviani Meliani Balik. Dalam masa tuanya di Padang Sapa. Dan juga para orang tua kami lanjut usia bagi di jemaat Tuhan di Rantepo di berbagai tempat. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan jaga mereka. Biarlah tetap menikmati kasih Tuhan berkat Tuhan dalam menikmati masa tua mereka. Kami berdoa saudara kami Kiki Daniel bersama keluarga yang senantiasa merindukan kehadiran pertambahan anggota keluarga dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang senantiasa boleh memberikan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan dan melihat harapan dari keluarga saudara kami Kiki Daniel. Biar akhirnya Tuhan menjawab doa harapan mereka, kehadiran anggota keluarga dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati segala upaya pemerintah kami dalam menangani berbagai masalah persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara ini. Terutama Tuhan di dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 yang masih terus mengancam kehidupan kami bersama. Kami percaya bahwa berbagai upaya pemerintah kami ya Tuhan oleh berkat-Mu memberikan yang terbaik bagi kami, bagi bangsa negara kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Dan juga kami terus berdoa Tuhan memberikan rasa aman bagi kami. Ketika di berbagai tempat terjadi kerusuhan, pergolakan, Tuhan boleh berkati aparat keamanan pemerintah untuk boleh memberikan rasa aman bagi segenap warga masyarakat di berbagai tempat. Biarlah sungguh tetap menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Senantiasa merasa aman dan tentram dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan.
Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Waktu yang Engkau telah berikan bagi kami bersama-sama melalui ibadah secara virtual malam hari ini. Kami berdoa bagi segenap Bapak Ibu dan semua yang boleh menikmati persekutuan malam hari ini. Tuhan yang terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka, menjaga memelihara kehidupan mereka. Terlebih ya Tuhan, ketika malam hari ini akan beristirahat, Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka. Boleh menikmati peristirahatan mereka, boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang segar untuk kembali boleh melanjutkan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan boleh pakai. Tuhan libatkan dalam ibadah malam hari ini. Baik sebagai host, sebagai pengiring pujian, juga sebagai penyanyi, terutama bagi semua kru tim multimedia, tim Lentera Malam yang Tuhan boleh pakai, semua peralatan jaringan. Terima kasih Tuhan bahwa semuanya adalah alat Tuhan yang Tuhan boleh pakai untuk boleh menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan melalui ibadah yang boleh kami jalani malam hari ini. Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi kami semua, biarlah sungguh-sungguh kami tetap dimampukan untuk boleh mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Ya Bapa di surga, ini ungkapan syukur kami, ini doa kami. Ampuni kami Tuhan, terima dengarkan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas persekutuan yang boleh kita nikmati pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan untuk hamba-Nya yang sudah dipakai di tengah-tengah persekutuan kita, menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini. Doa dan harapan kita bersama bahwa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Pendeta di tengah-tengah keluarga, terlebih Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih. Ya, terpujilah Tuhan untuk pelayanannya pada malam hari ini. Juga untuk teman yang sudah terlibat dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan yang dimuliakan, untuk setiap pelayanan kita senantiasa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan yang dimuliakan melalui saudara-saudara yang boleh hadir, yang boleh bergabung mengikuti ibadah Lentera Malam saat ini. Pada saat ini saudara-saudara, saya akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang telah hadir dalam live chat pada saat ini. Ada Ivana Julia, Yudi Antang, Raja-Raja, Sarce Palangiran, Freddy Balap Padang, Bertin Gasong, Julise Napitupulu, Hendrik Lebang, Delviana Meliana Balik, Yanti Tandi, Niko Palinggi, Melianus Noprianti, Ferry Layuk, Dia Risma Lebang, Kristina Maroko, Yuli Tandilabi, Ria Parinding, Reinhard Prasetyo, Hiskianus Simak, Muditake, Stepanus Sape, Effendi Bano, Damaris Rangan, Marta Limbong, Edi Ningsi, Joni Mantong, Kris Pairunan, Sony Tangkedatu, Alexander Payung, Linda Tepang, Raffi Kanindrit, Aprin CP, Yusuf Daniel, Esther Parimpung, Mariana Sampe Kombang, Justin Sampe, Kristina Maroko, Epek Tando, Lorante, Flora Nelly, Yuli Tarhi, Laura Patangke, Mariana Langsa, Paul Cakra. Iya, demikian saudara-saudara yang boleh hadir melalui live chat pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menjalani kehidupan kita, terlebih kita akan beristirahat pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa satu-satunya penolong yang sejati dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan. Karena itu, untuk menutup persekutuan kita saat ini, bersama-sama kita menyanyikan satu pujian, Penolong yang Kupercaya. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa.
Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam